Episode 91, bertemu di malam hari. Siapa Anda? Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang bertuanaian hitam mengangkat bahu tak berdaya. Setelah hening sejenak, sebuah suara tua perlahan terdengar. Aku yakin Anda pernah melihatku di rumah klan Xiao. Dengan sapuan ringan dari kakinya yang seputih salju, Sun Er melihat sekeliling. Dia dengan santai bertanya dengan suara lembut, mengapa Anda pergi ke klan Jialai? Saya dipercayakan oleh seseorang untuk memecahkan beberapa masalah. Dipercaya oleh seseorang, Sun Er buru-buru bertanya, menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku ingin tahu. Dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik, Sun Er melompat ke depan. Tubuhnya seakan melayang di udara. Di jari-jarinya, api emas pucat yang berputar dengan ujung runcing dengan cepat terbentuk. Hehe, gadis kecil, aku tahu Anda sangat kuat sekarang tapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Sun Er mengerutkan alisnya tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api keemasan muncul. Melihat Sun Er menolak menyerah, kedua pria berjubah hitam itu pusing. Sambil mendesah lagi, Yao Lao berkata tanpa daya, aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika aku tidak sengaja menyakitimu, orang itu akan patah hati. Petik 2. Baiklah, aku takut padamu hari ini, ada seseorang bodoh yang mengambil keuntungan dari seorang gadis yang sangat dihormati oleh laki-laki lain. Orang lain ini kebetulan mengenal saya jadi saya diminta untuk melakukan beberapa tugas. Apa menurutmu mudah bagi orang tua sepertiku untuk berlarian di tengah malam? Petik 2. Bulu mata panjang Sun Er berkedip ringan, wajahnya yang cantik perlahan memerah. Dia membalik tangannya dan bilah api perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam itu, dia berkata dengan senyum lebar, seperti yang diharapkan. Tuan Tua dan Xiao Yan ke memiliki hubungan. Petik 2. Seberapa cepat caramu memanggilku berubah? Kata Yao Lao sambil tersenyum. Aku khawatir Anda sudah menebak hubunganku dengan Xiao Yan sejak lama. Sebelumnya, itu hanya tebakan yang tidak bisa aku konfirmasi. Sun Er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membungkuk ke Yao Lao saat masih di udara dan berkata, meskipun saya tidak tahu latar belakang orang tua itu, saya yakin Anda berhubungan dengan Xiao Yan ke yang mampu menyingkirkan dirinya yang melemah dari 1 tahun yang lalu. Petik 2. Yao Lao tertawa kecil, tidak menyangkal atau membenarkan hubungan itu. Dengan matanya yang indah menatap pria berjubah hitam itu, Sun Er tersenyum manis dan berbisik, terlepas dari apa motif asli pria tua itu untuk mendekati Xiao Yan ke, saya harap Anda tidak memiliki niat lain terhadapnya. Sun Er akan melihat siapa saja yang mengancam Xiao Yan ke dengan permusuhan. Orang tua itu mungkin sangat kuat tapi percayalah, aku memiliki kemampuan untuk mengatakan hal seperti itu. Petik 2. Cek, gadis yang kuat. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tercengang saat dia berkomentar. Satu-satunya harapanku adalah Xiao Yan ke tidak akan tertipu dan disakiti oleh orang lain. Dengan sedikit senyum, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata, sudah larut. Aku harus pulang. Saya harap Anda tidak memberitahu Xiao Yan ke apa yang telah Anda saksikan malam ini. Petik 2. Yakin, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Kepada dirinya sendiri, dia dengan bercanda menambahkan, karena dia sendiri yang menyaksikan semuanya. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er tersenyum. Saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun sejenak, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telatuan tangannya. Sun Er kaget saat menatap botol batu giok. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam. Setelah menggunakan teknik rahasia, Anda terlihat lemah selama beberapa hari ke depan. Botol ini berisi bubuk pengisian energi. Simpan dan pulihkan dengan cepat. Kalau tidak, seseorang akan merasa sakit hati melihat penampilan Anda yang tidak sehat. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini,
Wajah kecil Sun Er memerah. Membawa botol batu giok di tangannya, dia mengangguk berterima kasih kepada pria berjubah hitam itu sebelum dengan ringan menekan kakinya ke udara. Tubuhnya dengan cepat melesat ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan melihat sosok yang menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Pada saat itu, ketika Anda diam-diam memasuki kamar gadis itu dan secara aneh muncul dengan ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah, Anda secara tidak sengaja meraih dari hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, keberuntungan adalah sesuatu yang membuat orang lain iri. Petik 2. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena kejadian di masa kecil mereka, Sun Er yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti yang dia berikan kepada orang lain. Tentu saja, pemikiran hipotetis ini tidak menahan air di hadapan kenyataan. Hehe, dia diam-diam memasuki hati seorang gadis pada saat yang paling rapuh dan tanpa sengaja meninggalkan kenangan yang hanya terdiri dari dirinya sendiri di dalam hatinya. Tertawa sedikit bangga, Xiao Yan menangkupkan tangannya di belakang kepala dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat melesat menuju rumah klan Xiao. Begitu dia tiba di rumah klan Xiao, Xiao Yan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er tidak mengingatkannya akan kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas ke kamarnya, dengan lembut menutup pintu di belakangnya saat dia melakukannya. Di kamarnya, Xiao Yan buru-buru melepas jubah hitamnya dan menyimpannya di ring penyimpanan. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dan dengan malas bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, malam yang indah." Keesokan paginya di rumah klan Jia Lai. Ekspresi Jia Lai saat ini suram dan menakutkan. Seutas aura dingin terpancar dari tubuhnya, menakuti pelayan cantik yang berlutut yang gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya ke seberang ruangan tempat Liu Si tinggal, Jia Lai berkata dengan tajam, "Kamu mengatakan bahwa Liu Si telah menghilang." "Ya, pemimpin klan. Kemarin, pelayan rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa sebab dan baru bangun keesokan paginya. Tuan Liu Si sudah menghilang pada saat itu. Pelayan rendahan ini telah meminta penjaga di luar tetapi mereka juga belum melihat Tuan Liu Si." Pelayan itu dengan hati-hati berkata sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya tadi malam, aku tidak mendeteksi dia pergi. Selain itu, ada penjaga lantai dosi yang ditempatkan di dua pintu masuk rumah klan Jia Lai. Dengan kemampuan Liu Si, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang menyadarinya." Petik 2. Gadis ini juga tidak tahu. Wajah pelayan itu pucat pasi. Dia takut Jia Lai akan menyalahkannya. Jia Lai merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan yang gemetaran itu. Perlahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat tindakan Jia Lai, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Seluruh tubuhnya bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat dia berjalan melewati ruangan yang sunyi, Jia Lai tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya melihat tumpukan abu kecil di sudut ruangan. Dengan jantung berdebar kencang, Jia Lai menutupnya. Dia menggunakan jarinya untuk mengeluarkan bubuk dan mengendusnya di bawah hidungnya. Dalam sekejap, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jia Lai menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba merasa kakinya mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali datang dari hatinya. "Liu Si, sebenarnya pembunuhan di bawah pengawasanku." Episode 92, merampok bahan obat klan Jia Lai. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit sudah sangat cerah. Sinar matahari yang hangat masuk melalui celah di jendela, meninggalkan bintik-bintik cahaya di tanah. Bangun. Tatapan mengantuk Xiao Yan kabur saat dia duduk di tempat tidur dan menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyingkirkan keinginannya untuk terus tidur. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan malas turun dari tempat tidur dan membasuh wajahnya secara acak. Baru saja dia selesai mencuci, ketukan samar terdengar dari pintu. Ini ditambah dengan suara lembut dan lembut dari seorang gadis muda, "Xiao Yan keke,
Atuana Anda belum bangun." Mendengar suara ini, alis Xiao Yan berkedut. Dia dengan cepat menyeka kelembapan dari wajahnya dan berjalan ke pintu. Pintu berderit saat dia perlahan membukanya. Setelah membuka pintu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan terbiasa menutup matanya. Beberapa detik kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke gadis berbaju hijau yang berdiri diam di dekat pintu. Hari ini, Sun Er sekali lagi mengenakan tuanaian berwarna hijau. Pakaiannya yang pas cocok dengan kelembutannya yang seperti teratai, mendorong para pemuda di ruangan itu untuk memuji di hati mereka. Setelah secara acak memindai tubuh halus dan ramping Sun Er, tatapannya akhirnya mendarat di wajah kecil yang pucat dan cantik. Alisnya tidak bisa membantu tetapi membentuk kerutan. Apa yang telah terjadi? Dengan mata menawan yang besar terfokus pada ekspresi Xiao Yan dan tidak menemukan apapun selain tuduhan. Sun Er segera menjawab sambil tersenyum, "Aku sedang tidak enak badan." "Ini bukan masalah besar." Petik 2. Tidak enak badan. Alis Xiao Yan berkedut saat dia berjalan keluar ruangan. Setelah menutup pintu, telatuan tangannya tiba-tiba meraih tangan kecil Sun Er. Douqi yang lemah dan hangat di bawah kendali persepsi spiritualnya, perlahan-lahan beredar di tubuh Sun Er. Sesaat kemudian, Xiao Yan tanpa ekspresi mengambil douqinya dan mendesah dalam hatinya. Tamtuannya teknik rahasia yang digunakan Sun Er tadi malam sangat melelahkan. Di tubuhnya saat ini, hanya sejumlah kecil douqi lemah yang mengalir. Jelas, ini adalah hasil dari penggunaan teknik rahasia. Di pagi hari, banyak anggota klan yang bangun untuk berlatih. Kelompok itu dipenuhi dengan kecemburuan saat mereka melihat Xiao Yan memegang tangan Sun Er sambil berdiri di dekat pintu. Xiao Yan kekeh. Sun Er yang berwajah merah dengan ringan berbisik saat dia berjuang untuk membebaskan tangannya. "Aku tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana Anda bisa begitu lemah?" Menurunkan tangan kecil Sun Er, Xiao Yan meregangkan wajahnya dan dengan lembut berkata. Setelah mata besar yang cerdas itu memindai wajah Xiao Yan dan sekali lagi tidak menemukan apapun, Sun Er diam-diam menghela napas lega dan tersenyum. "Kemarin saya mencoba berlatih teknik Dou yang berada di luar level saya dan inilah hasilnya. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari." Xiao Yan kekeh tidak perlu khawatir. Petik 2. Memutar matanya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menemani Sun Er untuk sarapan. Setelah itu, dia mencari alasan dan diam-diam meninggalkan klan. Xiao Yan berjalan tanpa tujuan di kota Wutan dan dengan santai bertanya tentang berita tentang klan Jialai. Hilangnya Liu Si pasti akan menimbulkan sensasi di klan Jialai. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, dia tidak dapat menemukan kelainan apapun di klan Jialai. Pasar terus beroperasi dan obat penyembuhan terus dijual. Tidak ada yang berbeda. Tak heran jika Jialai Bi ini adalah pemimpin klan. Dia sebenarnya bisa menekan berita ini. Tetap saja, dia mungkin bisa menahan ini selama sehari tetapi dia tidak bisa melakukannya selamanya. Setelah ramuan penyembuhan yang tersisa terjual, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiao Yan dengan dingin tertawa beberapa saat sebelum menuju ke rumah lelang perdana di pusat kota. Di daerah terpencil di luar rumah lelang, Xiao Yan mengenakan jubah hitam yang selalu dia tuanai dan memasuki rumah lelang yang sibuk. Saat memasuki rumah lelang, Xiao Yan dengan sopan diantar ke ruang VIP oleh seorang pelayan cantik. Dia menunggu sesaat sebelum Ya Fei yang tamtuan anggun muncul dengan senyuman di depan Xiao Yan. "Haha, tamu penting. Xiao Yan Didi, apa yang membawamu ke rumah lelang?" Mengambil teko, dia secara pribadi membungkuk dan menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan saat dia berbicara. Entah disengaja atau tidak, kulit seputih salju yang menarik di dada Yan Fei muncul dan menghilang saat dia membungkuk untuk menuangkan teh. Itu menyebabkan mata seseorang tertuju padanya. Tatapan Xiao Yan hampir hilang dalam pemandangan yang luar biasa tapi dia menggunakan kemauan yang cukup kuat dan berhasil mengalihkan pandangannya dengan batuk kering. Tatapannya tidak meninggalkan cangkir tehnya saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengeluarkan 5 botol batu giok kecil darinya.
Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, "Hari ini, saya di sini untuk memenuhi kesetuanatan kita." Karena Yafei sudah mengetahui identitasnya, Xiaoyan tidak lagi membiarkan Yao Lao berbicara untuknya dan hanya menggunakan suara mudanya. Tatapan Yafei tidak pernah meninggalkan botol batu giok kecil pada penampilan mereka. Kebahagiaan muncul di wajahnya yang menawan. Yafei dengan elegan duduk di kursi di samping Xiaoyan. Dia dengan hati-hati mengambil salah satu botol giok dan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia sedikit membuka botolnya. Sebuah pil hijau bulat dengan santai meluncur dari botol. Mengambil napas dalam-dalam dari bau obat yang menyerang lubang hidungnya, mata indah Yafei menyipit. Beberapa detik kemudian, Yafei akhirnya dengan hati-hati mengembalikan pil itu ke dalam botol. Dia melontarkan senyum mempesona dan indah pada Xiaoyan yang berada di sampingnya. Sepertinya Xiaoyan siap mengambil tindakan terhadap klan Jialai. Jika tidak, mengapa Anda datang untuk menyelesaikan kesetuanatan kita sebelum waktunya? Petik 2. Mendengar ini, dia mengangkat bahu, tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengeluarkan gulungan lain yang berisi nama beberapa bahan obat. Obat ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan kekuatan seseorang. Secara alami, ini disiapkan untuk Sun Er. Melihat wajahnya yang lemah dan pucat, Xiaoyan merasa hatinya sakit. Menerima gulungan itu dari Xiaoyan, Yafei, yang memiliki sejumlah pengalaman seperti itu, tahu maksud Xiaoyan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia mulai memanggil pelayan dan membuatnya segera menyiapkan apa yang ada di daftar. Duduk di ruang VIP yang sunyi, Xiaoyan yang tadinya diam, tiba-tiba berkata, "Sepertinya klan Jialai telah pergi ke kota lain untuk mencari sumber bahan obat baru." Klan Jialai saat ini bekerja dengan pemasok obat di kota Telan, namun, harga obat yang mereka beli dari sana 4 kali lebih mahal daripada di kota Wutan. Yafei mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Untuk berpikir bahwa mereka siap. Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan melanjutkan sambil tersenyum. "Bisakah Anda memberi saya beberapa informasi tentang pengangkutan obat-obatan ini?" Mendengar ini, tangan Yafei yang memegang cangkir teh bergetar. Matanya yang indah memandang pemuda di sampingnya dengan heran dan berkata, "Apa yang Anda rencanakan?" "Perampokan." Setelah tersenyum pahit, Yafei sekali lagi menghela nafas. "Klan Jialai benar-benar sial bertemu setan kecil sepertimu." Menggelengkan kepalanya, Yafei terdiam. Dia akhirnya berdiri dan pergi ke kamar di belakangnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dengan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia diam-diam berbisik, "Saya telah menerima beberapa informasi dari rumah lelang di kota Telan. 2 hari yang lalu, klan Jialai sekali lagi membeli ramuan obat senilai 400.000 koin emas. Kumpulan bahan obat ini akan sampai di kota Wutan sore ini." Petik 2. Klan Jialai hanya membayar 100.000 koin emas sebagai deposit untuk kelompok ramuan obat ini. Sisa 300.000 koin emas dalam bentuk kredit. Melindungi ramuan obat adalah prajurit dari klan Jialai, 3 dosi dan 1 dadosi. Ada juga beberapa lusin penjaga dengan setidaknya kekuatan dosi. 400.000. Jumlah yang sangat besar, kata Xiaoyan sambil tersenyum sambil meletakkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Tawanya perlahan menjadi lebih dingin. "Jika kelompok bahan obat ini hilang, saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan kepada pemasok obat. Dengan klan Jialai saat ini di ambang kebangkrutan, kredit emas 300.000 ini akan menjadi pukulan terakhirnya." Petik 2. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan memperhatikan seorang pelayan yang baru saja masuk. Setelah menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya dan berterima kasih kepada Yafei, dia melangkah maju dan menerima obat sebelum berjalan keluar aula tanpa melihat ke belakang. Duduk di kursi dan memperhatikan sikap keras yang ditinggalkan oleh Xiaoyan, Yafei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menghela nafas, tindakan anak laki-laki ini sama sekali tidak sesuai untuk usianya. Orang tua itu, Jialai Bi, sepertinya dia akan mendapat masalah besar. Episode 93, menghancurkan obat di tengah jalan.
7 atau 8 kereta kuda perlahan melaju di jalan di bawah terik matahari tengah hari. Di tengah panas terik, para penjaga di sekitar gerobak bermandikan kabut tipis keringat dan suara-suara gelisah keluar dari gerobak. Bagian dari tim penjaga adalah Jialainu, Dadoshi bintang 3 dan salah satu dari 2 tetua klan Jialai, yang dianggap sebagai salah satu yang terkuat di kota Wutan. Dengan kekuatannya, membuat dia secara pribadi mengontrol ramuan obat menyoroti pentingnya ramuan tersebut bagi klan. Namun, tamtuannya Jialainu tidak menerima berita hilangnya Liu Si. Jika tidak, sesepuh akan segera mengembalikan materi mahal tersebut. Jialainu duduk bersila di salah satu gerbong yang ditarik kuda. Terlepas dari seberapa banyak kereta itu terlempar dan terguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan selama beberapa waktu, ia menjadi tidak sabar setelah 2 hari bepergian. Itu semua karena klan Xiao sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jialainu menggertakkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian menoleh sedikit dan mengamati ramuan obat yang ditumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Meskipun cincin penyimpanan pasti akan membuat transportasi lebih nyaman, cincin berkualitas rendah hanya memiliki ruang 2 atau 3 meter kubik dan untuk menyimpan semua bahan obat sepenuhnya membutuhkan setidaknya 5 cincin penyimpanan berkualitas rendah. Cincin ini langka dan mahal, bahkan seluruh klan Jialai memiliki 2 cincin. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan metode gerobak yang rumit untuk mengangkut material. Mengedipkan matanya dengan lelah, Jialainu yang mulai tidur siang menyadari bahwa mobil di depan tiba-tiba berhenti. Teriakan amarah yang samar bergetar di udara. Mengerutkan alisnya, Jialainu hendak memanggil seseorang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, ketika seorang penjaga klan Jialai datang bergegas dari depan. Dia segera melaporkan, "Penatua, ada seorang pria berjubah hitam menghalangi jalan kita." Mendengar ini, wajah Jialainu menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah kota Wutang, siapa yang berani menghalangi mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya, Jialainu sedikit menganggukkan kepalanya dan melompat dari kereta. Dia dengan cepat maju menuju konvoi dan akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam duduk di atas batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat jahat di tatapan pria berjubah hitam itu. "Siapa Anda? Mengapa Anda menghalangi jalan kita?" Tatapan Jialainu menyapu pria berjubah hitam itu sebelum bertanya dengan suara berat. "Kamu pasti anggota klan Jialai, kan?" Sebuah suara tua keluar dari bawah jubah hitam. Wajah Jialainu berkedut. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya. Puluhan penjaga di belakangnya segera mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka dan menatap pria berjubah hitam yang misterius itu. "Yah, sepertinya aku benar." Melihat reaksi Jialainu, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan menuju konvoi. Dengan dingin mengamati pria berjubah hitam yang mendekat, Jialainu mengambil busur dan anak panah besar dari penjaga di sampingnya. Dia menarik tali busur dan busur itu ditekuk seperti tali. Setelah dilepaskan, panah itu berubah menjadi angin kencang dan ditembakkan ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Menemani panah itu adalah peluit angin pecah yang menakutkan. Namun, ketika dia berada 1 meter dari pria berjubah hitam itu, sekelompok api putih tiba-tiba muncul, mengubah panah menjadi abu hitam segera setelah menyentuh api. Melihat pemandangan di depannya, wajah Jialainu berubah warna. Kecemasan mulai muncul dari dalam dirinya. Tamtuannya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari seorang Dadoshi. Perlahan menghembuskan nafasnya, Jialainu mengambil tombak panjang berwarna biru tua dari seorang penjaga di belakangnya. Douki biru samar terpancar dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode kinya adalah elemen air yang gelap dan dingin. Meraih tombak panjang, Jialainu menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu. Dia menyesuaikan tubuhnya sedikit sebelum tiba-tiba melompat dari tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas maju dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di udara,
Jia Lainu mempertahankan wajah hormat saat tombak panjang itu tiba-tiba dan bergetar hebat. Douki di atasnya bersinar cemerlang. Dengan getaran tombak, gema mengikuti. Gelombang tumpang tindih. Gelombang tumpang tindih, teknik Suando rendah, adalah teknik terkuat yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Jia Lainu. Pelatihannya yang panjang memungkinkan dia untuk menguasai teknik Dou ini dengan sempurna. Dirilis dengan kekuatan penuh, kekuatannya sedemikian rupa sehingga Dado si bintang 6 pun tidak akan berani meremehkannya. Mengikuti teriakan dari Jia Lainu, gelombang energi biru besar dipancarkan dari dalam batang biru panjang yang bersinar. Gelombang energi besar naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menyerang pria berjubah hitam yang berakar. Di sekitar konvoi, sorak-sorai kebanggaan meledak saat mereka melihat orang tua mereka mengungkapkan kekuatan dewa mereka. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu bertemu dengan beberapa perampok, tetapi masing-masing terbunuh di bawah tombak Jia Lainu. Di mata kebanyakan orang, pengorbanan lain akan ditambahkan. Gelombang biru besar bergulung di sepanjang cakrawala. Di dalam, cahaya kecil tiba-tiba melebar. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke arah kepala pria berjubah hitam itu. Mati, melihat targetnya hampir berada dalam jangkauan, ekspresi jahat melintas di wajah Jia Lainu saat dia tersenyum dingin. Energi menyembur tak terkendali dari tombak di tangannya. Saat tongkat panjang hendak mengenai topi tengkoraknya, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah lembut dan cantik terungkap di bawah sinar matahari yang terpantul di mata Jia Lainu. Ini, Atuana bajingan dari klan Xiao itu. Menyadari wajah yang dikenalnya, mata Jia Lainu menyipit dan niat membunuhnya segera tumbuh. Tombak panjang itu semakin dekat. Saat hendak melakukan kontak, api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh pria berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu ke arah Jia Lainu yang berada di udara. Api putih melintas di cakrawala dan semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka. Segera, gelombang, tombak, dan orang itu menghilang. Di jalan, sorakan tiba-tiba berhenti. Penjaga klan Jia Lai, seperti bebek dengan leher patah, melebarkan mulut dan terengah-engah. Arogansi di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Saat tatapan mereka sekali lagi terfokus pada pria berjubah hitam, teror di dalamnya seperti bagaimana seseorang akan melihat monster. Memindai para penjaga dengan acuh tak acuh, pria berjubah hitam itu perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul, menjentikkan jarinya, nyala api melesat ke depan dan dengan ringan jatuh ke kereta di bawah tatapan semua orang. Ledakan. Dengan ledakan teredam, kereta dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan tatapan tumpul semua orang. Silakan pergi ke episode 94. Xiaoyan mengabari ayahnya akan pergi berlatih di luar. Apa? Semua ramuan obat dihancurkan oleh seseorang. Raungan marah di aula besar hampir menyebabkan atap runtuh. Penjaga yang gemetar berlutut di depan Jia Laibi memiliki wajah yang dipenuhi ketakutan saat dia menelan ludahnya sendiri. Dengan gemetar ketakutan, dia berkata, penatua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obatnya. Wajah marah Jia Laibi tiba-tiba membeku. Wajahnya jatuh dan kakinya terasa lemas saat dia jatuh ke belakang, ke kursi di belakangnya. Jia Lainu adalah salah satu dari 3 dadosi dari klan Jia Lai. Kematiannya menambah kekacauan yang dihadapi klan Jia Lai saat ini. Melihat reaksi Jia Laibi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan itu pun ikut tersungkur. Pada saat itu, pikirannya teringat akan kekuatan menakutkan dari pria berjubah hitam itu. Sulit membayangkan bahwa tetua kedua, dadosi bintang 3, akan benar-benar dibakar menjadi abu oleh pria misterius itu. Adegan yang menakutkan membuat mereka yang hadir merasakan ketakutan yang sebenarnya. Siapa yang membunuh tetua kedua? Setelah beberapa menit hening, Jia Laibi akhirnya pulih secara bertahap. Suaranya yang sedikit serak mengungkapkan betapa besar pukulan kematian Jia Lainu baginya. Saya tidak punya ide. Saat itu, pria tersebut mengenakan jubah hitam sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Tapi dia bisa mengendalikan sejenis api putih, yang juga merutuanan nyala api yang mati di bawah sesepuh kedua.
Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Jubah hitam, mengendalikan api putih. Setelah hening sejenak, wajah Jia Laibi berubah. Memanipulasi api untuk melukai musuh adalah pilihan seorang alkemis. Dan satu-satunya alkemis yang memiliki permusuhan dengan klan Jia Lai dan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh Jia Lainu. Semua kriteria ini menyebabkan citra alkemis berjubah hitam yang secara tidak sengaja dia temui di rumah lelang melintas di benaknya. Mengingat rasa hormat yang ditunjukkan Ya Fei dan Guni terhadap alkemis berjubah hitam, Jia Laibi tiba-tiba merasakan kepahitan di mulutnya. Mereka salah sejak awal. Pada saat itu, hanya karena pernyataan Liu Si, mereka mengira klan Xiao cukup beruntung untuk mempekerjakan seorang alkemis pemula. Namun, situasi saat ini memberitahu mereka bahwa alkemis dari klan Xiao jauh lebih kuat daripada Liu Si yang tidak kompeten. Jia Laibi dengan lembut menggelengkan kepalanya saat kemarahan jahat muncul di matanya. Obat-obatan senilai 400.000 koin emas dihancurkan dan terlebih lagi, mereka masih berutang 300.000 koin emas kepada pemasok obat di kota Talan karena masalah arus kas. Jia Laibi awalnya bermaksud memurnikan kelompok ramuan obat ini menjadi obat penyembuh dan menjual obat tersebut untuk melunasi pinjaman. Dengan perkembangan terakhir, semua rencananya hancur. Pemasok obat yang bekerja dengan klan Jia Lai memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Talan. Begitu mereka tahu bahwa persediaan obat musnah, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih utangnya. Namun, dengan pundi-pundi klan Jia Lai habis, bagaimana mereka bisa menemukan uang sebanyak itu? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jia Lai akan hancur total oleh peristiwa ini. Sial, tidak dapat memikirkan solusi, Jia Laibi membanting telatuan tangannya dengan marah ke atas meja di sampingnya. Segera, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan pecahan kayunya mengenai wajah seorang penjaga yang berdiri di dekatnya. Yang terakhir hanya mengertakkan gigi dan menahannya. Mengambil napas dalam-dalam, Jia Laibi dengan tuansa menekan kemarahan dan kebencian jahat terhadap klan Xiao di dalam hatinya. Dia menjabat tangannya dan dengan sengaja tetap tenang sambil berkata, bagikan semua obat penyembuh yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi, saya ingin semua orang tutup mulut tentang semua yang terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai aturan klan. Petik 2. Ya, tubuh penjaga bergetar ringan sebelum dia menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia bangkit dan segera meninggalkan aula. Menatap aula besar yang kosong, Jia Laibi dengan lelah bersandar di kursi. Kali ini, bahkan jika klan Jia Lai berhasil bertahan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Sejak saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan klan Xiao. Memikirkan hal ini, Jia Laibi menghela napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menyesal telah memulai konflik dengan klan Xiao saat itu. Namun, penyesalan ini datang agak terlambat. Setelah menyelesaikan beberapa masalah lain, Xiao Yan melepaskan penyamarannya dan segera kembali ke klannya. Dia meminta Yao Lao untuk memperbaiki beberapa pil pemulihan kekuatan sebelum segera mengirimkannya ke Sun Er. Melihat gadis itu membelai pil dan matanya yang sedikit merah cerah, Xiao Yan menerima dorongan besar untuk kepercayaan dirinya. Beberapa hari setelah Xiao Yan menghancurkan ramuan obat dari klan Jia Lai, kota Wutan tetap tenang di permukaan. Namun, semakin banyak orang yang jeli mulai memperhatikan bahwa anggota klan Jia Lai yang telah menyebabkan masalah di dekat pasar klan Xiao diam-diam menghilang. Kesombongan mereka yang biasa juga berkurang. Di hadapan tindakan yang tidak dapat dijelaskan dari klan Jia Lai, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Ruang pertemuan klan Xiao. Apa yang coba dilakukan klan Jia Lai hari ini? Atuana mereka mencoba memberi kita kesan lemah. Setelah menerima berbagai informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiao Zhan menyempitkan alisnya saat berbicara dengan tiga tetua di aula. Wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan. Saling bertukar pandang, ketiga tetua itu menggelengkan kepala bersama. Setelah bersenandung dalam-dalam, tetua pertama perlahan berbicara. Perbedaan ini mungkin tidak sesederhana itu. Jia Laibi adalah pria yang licik. Dia mungkin melakukan beberapa skema, lebih baik hati-hati.
Petik 2. Xiao Zhan mengangguk. Tentu saja, sebagai orang bijak, dia tidak akan santai menghadapi tindakan klan Jia Lai. Mengalihkan pandangannya, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Xiao Yan yang hampir tertidur di kursinya. Bocah itu tamtuannya tidak menunjukkan minat pada masalah klan. Yan Atuana Anda bertemu dengan sesepuh yang dihormati baru-baru ini. Xiao Zhan bertanya secara acak sambil mengangkat cangkir teh ke mulutnya dan menyesapnya. Keterangan, bentuk sapaan yang intim. Yan menunjuk Xiao Yan. Mendengar pertanyaan Xiao Zhan, ketiga tetua juga mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Kepentingan tetua yang terhormat bagi klan Xiao dipahami bahkan tanpa mengatakannya. Namun, ternyata hanya Xiao Yan di seluruh klan Xiao yang disukai. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang tua yang terhormat itu sendirian. Melihat bagaimana Xiao Yan dapat menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang merasa iri. Dengan malas mengangkat kelotuan matanya, Xiao Yan berkata dengan suara bosan, aku sudah melihatnya. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, dia bermaksud menjadikanku muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Xiao Zhan yang memegang cangkir teh membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang dipenuhi dengan emosi dan menatap pemuda yang menyusut di kursinya. Menelan, dia bertanya dengan tak percaya, Atuana Anda mengatakan bahwa dia ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Mengangkat kelotuan matanya dan melihat wajah Xiao Zhan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara wajah tetua ketiga meringis dengan alis rajutan, Xiao Yan mengangguk dengan malas. Bagus, bagus, bagus. Dengan wajah memerah, Xiao Zhan segera mengosongkan cangkir tehnya dan dengan penuh semangat berdiri. Dia mondar-mandir di kamar dan menggosok tangannya dengan kuat. Saya tahu anak saya bukan orang biasa. Sial, siapapun yang berani menyebut anakku lumpuh di masa depan akan dibunuh olehku sendiri. Petik 2. Melihat sikap Xiao Zhan yang gelisah, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pelan, dalam setengah bulan, aku akan pergi berlatih dengan guru. Saya khawatir itu akan lebih dari setahun sebelum saya kembali. Petik 2. Xiao Zhan tertegun. Senyum di wajahnya memudar saat dia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya, Atuana Anda tidak berencana mengikuti ujian masuk Akademi Jianan. Jianan adalah akademi top terkenal di seluruh benua Doqi. Jika Anda bisa mendaftar di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Petik 2. Aku akan mengikuti ujian masuk, tapi aku mungkin melewatkannya selama 1 atau 2 tahun. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan hebat, mereka tidak dapat membantuku melampaui Nalan Yanran dalam waktu kurang dari 2 tahun. Keterangan, Nalan Yanran, mantan tunangan Xiao Yan, Nalan Su, ayah Nalan Yanran. Xiao Yan tersenyum saat tatapannya menyapu aula. Pada saat itu, gadis yang sombong itu telah menghancurkan harga dirinya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang dianggap tabu untuk Xiao Yan, wajah Xiao Zhan bergetar dan dia terdiam. Berdiri, Xiao Yan dengan malas mengulurkan tangannya dan menangkup bagian belakang kepalanya saat dia perlahan berjalan keluar dari aula besar. Tawa lemah pemuda itu melayang di aula besar. Karena aku berjanji pada waktu itu, aku harus menepati janjiku dan bertemu dengannya. Bukannya aku ingin dia melihatku lebih baik. Aku hanya ingin memberitahunya bahwa pandangannya sangat buruk saat aku akhirnya bertemu dengannya. Janganlah lupa subscribe. Episode 95, Situasi Klan Jia Lai. Klan Xiao merebut pasar klan Jia Lai. Beberapa hari berikutnya perlahan berlalu, jumlah obat penyembuh yang dijual oleh klan Jia Lai di pasar mereka di kota Wutan mulai berkurang. Pada hari terakhir, ketika botol obat penyembuh terakhir akhirnya terjual, anggota klan Jia Lai yang bertanggung jawab untuk menjual obat tidak punya banyak pilihan selain tersenyum malu pada tentara bayaran yang berkerumun di luar. Saya sangat minta maaf, karena kekurangan stok, kios kita akan ditutup sementara. Petik 2. Tentara bayaran yang mencari tempat yang lebih baik di luar kios menjadi terdiam setelah mendengar kata-kata itu.
Setelah melotot marah pada pekerja kios untuk waktu yang lama, mereka mulai memarahi dengan marah. Saat kerumunan bubar, beberapa pelanggan yang kasar melecehkan pengedar narkoba. Berita bahwa klan Jialai telah berhenti menjual obat penyembuh menyebar ke seluruh kota Wutan dalam waktu kurang dari 1 jam. Reaksi pertama setiap orang adalah keterkejutan diikuti dengan kegembiraan atas ketidakberuntungan mereka. Beberapa merasa menyesal, dan beberapa menghela nafas. Tanpa dukungan obat penyembuh, klan Jialai, dalam pertempuran melawan klan Xiao, benar-benar dikalahkan. Setelah kekalahan menyedihkan mereka, klan Jialai sangat lemah dan pengaruh mereka di kota Wutan tidak mungkin pulih ke tingkat pengaruh tinggi yang mereka nikmati di masa lalu. Rumah klan Xiao, ruang pertemuan. Klan Jialai telah kehilangan sumber obat penyembuh mereka. Mendengar berita yang dibawa oleh bawahannya, Xiao Zhan tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit disembunyikan. Dalam kegembiraannya, dia bertukar pandang dengan ketiga tetua, hanya untuk menemukan bahwa wajah mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Xiao Zhan dengan gugup mengambil 2 langkah di aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menahan kebahagiaannya dan bertanya kepada pembawa pesan sambil tersenyum, bagaimana dengan Liu Xi, alkemis mereka? Saya tidak punya ide. Sejak hari itu ketika Jia Laiao dan Tuan Muda Xiao Yan berdebat, dia tidak pernah terlihat lagi. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Zhan dan ketiga tetua terkejut. Mereka diam-diam mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, yang sedang duduk di salah satu sudut. Kenapa Anda menatapku? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Melihat 4 pasang mata menatapnya, Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan polos. Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak mempercayai penolakan Xiao Yan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Xi menghilang setelah berkonflik dengannya? Tepat, pemimpin klan, anggota lingkaran dalam klan Jialai secara tidak sengaja membocorkan bahwa sesepuh kedua klan Jialai, Jia Lainu, dibunuh oleh seorang pria berjubah hitam saat dia sedang mengangkut bahan obat. Setelah ragu-ragu sejenak, utusan itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kaki berjalan Xiao Zhan tiba-tiba membeku. Dia menarik kelotuan matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk membubarkan utusan itu. Dia memelototi Xiao Yan dan berkata dengan senyum lebar, Yan menurutku tidak ada orang di seluruh kota Wutan yang memiliki kemampuan untuk membunuh bintang 3 Dadoshi Jia Lainu, selain gurumu. Xiao Yan menggosok hidungnya dan menghela nafas. Dia tanpa daya menganggukkan kepalanya. Jia Lainu memang sudah mati. Mendengar pengakuan dari Xiao Yan, Xiao Zhan pun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Klan Jialai, yang telah bertarung selama beberapa dekade dengan klan Xiao, telah benar-benar jatuh karena satu pemuda. Perasaan ini, Xiao Zhan tersenyum pahit dan berkata, aku tahu bahwa alasan tetua yang terhormat memberikan bantuannya adalah karena Anda. Tetap saja, jika Anda punya waktu, tolong sampaikan terima kasih klan Xiao kita. Kami berutang banyak padanya. Petik 2. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan santai menganggukkan kepalanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana klan Jialai mencoba keluar dari kekacauan ini. Xiao Zhan tertawa pelan. Sikap angkuh dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam kompetisi untuk pasar obat penyembuhan, klan Jialai mundur setelah menderita kerugian besar dan kerugian besar ini telah sangat melemahkan klan Jialai sementara klan Xiao mendapat untung besar. Dalam 2 bulan yang singkat ini, klan Xiao secara ajaib menarik diri dari posisi awal mereka yang menyedihkan untuk memenangkan kompetisi. Selain itu, keuntungan 2 bulan dari obat penyembuh setara dengan pendapatan tahunan mereka sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka di kota Wutan jelas telah melampaui klan Jialai dan klan Aoba. Bahkan rumah lelang perdana telah membuat isyarat niat baik karena Xiao Yan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, klan Xiao memiliki tempat terbesar di pusat perhatian di seluruh kota Wutan. Namun, kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun klan Jialai telah menerima pukulan telak, mereka masih merutuanan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Angkatan bersenjata yang telah dibangun klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tak seorang pun di kota Wutan berani meremehkan.
Klan Jialai juga sangat menyadari pengaruh klan Xiao saat ini. Oleh karena itu, ketika mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk kompetisi lebih lanjut, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka. Tamtuannya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang dihabiskan sedemikian rupa tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jialai mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuhan, pemasok obat kota Talan mengirim kelompok yang dipimpin oleh 2 dadosi. Mereka dengan agresif memasuki rumah keluarga klan Jialai dan dengan kasar meminta Jialai untuk membayar 300.000 koin emas yang harus mereka bayar dalam waktu 2 hari. Tindakan pemasok obat kota Talan setara dengan memperburuk masalah Jialai Clan. Namun, pada saat ini, Jialai tidak berani dengan santai menyinggung sisi lemah dari klan Jialai terlepas dari seberapa marahnya dia. Karena itu, dia hanya bisa menelan kepahitannya dan berusaha mengumpulkan uang. Namun, setelah mencari di seluruh klan Jialai, mereka hanya bisa menemukan 100.000 koin emas. Ini jauh dari utang yang mereka miliki. Tak berdaya, Jialai hanya bisa menebalkan kulitnya dan mencoba meminjam uang dari kekuatan yang memiliki hubungan lebih baik dengan klan Jialai. Namun, jauh lebih banyak orang yang bersedia berbagi kebahagiaan Anda daripada membantu kesedihan Anda. Melihat keadaan menyedihkan klan Jialai saat ini dan permusuhan klan Xiao, kekuatan yang dulunya memiliki hubungan baik dengan klan Jialai tidak mau terlibat dalam kekacauan tersebut. Membantu klan Jialai sekarang pasti akan menyinggung klan Xiao yang sedang naik daun. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras, Jialai tidak dapat mengumpulkan cukup uang. Dengan wajah muram, Jialai kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan saran yang mengejutkan, jual pasar. Klan Jialai memiliki total 3 pasar menengah dan 4 pasar kecil di kota Wutan. Yang ingin dijual Jialai adalah 2 pasar menengah dengan lokasi dan popularitas terbaik. Setelah kata-kata ini keluar, anggota klan Jialai bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan dalam keadaan shock. Pendapatan dari kedua pasar ini pada dasarnya adalah setengah dari pendapatan klan Jialai. Tertuansa menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika suatu pasar memiliki cukup banyak orang, itu adalah usaha bisnis yang pasti akan menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh kota Wutan. Pasar ini biasanya dijalankan oleh klan Jialai dan klan Xiao. Klan Aoba tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya, sebagian besar pendapatan mereka berasal dari sarang perjudian dan rumah bordil bawah tanah. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa klan Jialai bermaksud menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang yang tergoda. Namun, setelah kegembiraan awal mereda, mereka menjadi terlena. Di kota Wutan saat ini, hampir semua keramaian didominasi oleh pasar klan Xiao. Terlepas dari pasar klan Xiao yang sangat menguntungkan, semua pasar hanya bisa mencapai titik impas paling banyak. Membeli pasar saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar klan Jialai pasti akan menyinggung klan Xiao. Mereka yang sedikit tertarik tidak punya banyak pilihan selain menarik mereka dengan banyak kekecewaan. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jialai yang semula mengira akan ada lonjakan peminat, kembali merasa malu. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh Xiao Clan saat ini telah mencapai tingkat yang begitu besar. Dengan tenggat waktu 2 hari yang semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jialai mulai berkeringat dengan cemas. Saat Jialai menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan sepanjang sore membahas harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing dengan harga murah 200.000 koin emas. Di depan wajah Jialai yang sangat suram disertai dengan niat membunuh, orang asing itu mengajukan 2 perjanjian penjualan, merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk kedua pasar tersebut, klan Jialai akhirnya berhasil membersihkan kelompok pemasok obat tersebut. Melihat penagih utang seperti bandit meninggalkan halaman, Jialai merasa ingin menangis, meski tidak ada air mata yang keluar.
Tidak lama setelah mengirim penagih utang, seorang anggota klan bergegas melaporkan berita terbaru. 2 pasar yang mereka jual di pagi hari sekarang atas nama klan Xiao. Mendengar berita ini, Jia Laibi yang sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Melihat Jia Laibi buru-buru dibawa ke kamar, semua anggota klan Jia Lai menghela nafas. Sejak saat itu, klan Jia Lai dikutuk menjadi kekuatan kelas 2 di kota Wutan.